Yang pertama misalkan saya belum diakekain, terus saya punya rezeki, saya pengen apa? Berkorban. Boleh nggak berkorban sementara saya sendiri belum diakekahkan? Kata para ulama, lihat dulu orang tua kita dulu kenapa nggak ngakekain saya. Oh ternyata orang tua saya itu miskin sampai meninggal nggak punya kemampuan, nggak ada urusan dengan akekah karena memang tidak apa, tidak mampu. Jadi jangan dipikirin untuk akikoh karena orang tua kita tidak mampu. Yang jadi masalah orang tua kita ini mampu, kaya, cuman boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama pelit, orang tua kita pelit dulu, udah tahu disuruh akikoh ogah, pelit, sayang dia. Atau yang kedua kemungkinan bodoh, bukan pelit, dia bodoh, nggak ngerti akikoh itu, nggak ngerti. Nah apakah saya harus mengakikohkan diri saya sendiri untuk nutupin kekurangan apa orang tua kita? Kekurangannya karena kebakilan atau karena kebodohan? Tentunya kata ulama bagus akikoh untuk diri sendiri, niatnya ngakikohkan diri untuk supaya orang tua kita nggak kena beban di hadapan Allah. Karena kan kebodohan dia dulu, dia bodoh nggak ngakain kita, dia bakhil ngakain kita. Nah kita ini sebagai anak yang berbakti, beli akikoh, niatin untuk apa? Mengakikohkan diri sendiri supaya orang tua kita nggak kena apa? Nggak kena beban. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad waktu mengatakan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, ketika menafsirkan hadis, menjelaskan hadis, setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Itu kata Imam Ahmad, orang tua yang punya kemampuan tapi tidak mau mengakikohkan anaknya, nanti di hari kiamat anaknya nggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kan kasihan dia gara-gara apa? Ternyata dia nggak ngerti. Nah ini supaya gugur tadi, supaya nggak menjadi penghalang memberi syafaat kepada orang tua, akikohkan untuk kita anak yang berbakti. Ini kalau cerita mampu karena tidak ngerti atau karena pelit. Itu kalau kata Ibnu Qayyim, anak itu susah diatur sama sama bapaknya kalau nggak diakikohin. Jadi anak yang nggak nurut sama orang tua itu kebanyakan nggak akikoh, padahal dia mampu. Kalau nggak mampu lain, tapi nggak mesti ntar ngeliat anak bandel nih pasti nggak diakikohin sama anak tuanya. Bukan begitu juga, ada juga yang udah diakikohin tapi masih bandel juga. Tapi itu kata Ibnu Qayyim. Tapi kalau Imam Ahmad syafaat, kan kasihan gara-gara dia nggak ngerti, gara-gara dia pelit, akhirnya kita nggak bisa bantu dia. Makanya kita niat, ya Allah ini akikoh untuk menutupi kekurangan apa orang tua kita. Nah ini tentunya yang dibahas oleh para ulama. Kemudian kalau urusan saya, ini yang pertama ya. Nah kalau yang pertama begini, mau berkorban boleh apa tidak? Kalau memang kemarin-kemarin bagusnya itu akikoh. Tapi kalau dapatnya duit jam segini, bukan akikoh lagi yang bagus. Bagusnya apa? Korban. Karena masuk 10 Dzulhijjah atau Al-Ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai adalah kurban. Waktunya terbatas, sementara akikoh waktunya apa? Panjang. Nanti Selasa depan baru kita apa? Punya duit akikoh. Sekarang nih jangan. Karena ada hadis tadi, ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahari ahab ilallah min iraqatid dam. Ini daripada tidak ada amalan yang lebih. Nah, kita tinggal niatin aja, kita kurban, niat deh sama Allah, semoga pahala kurban ini atau pahala yang saya dapat nih menjadi sebab orang tua diampuni. Harinya bisa dengan apa? Dengan seperti itu daripada akikoh. Karena akikoh waktunya apa? Muasa, waktunya masih panjang. Sementara waktu kurban ini sudah mepet. Nah, karena kalau masuk bercerita 10 hari pertama, amalan yang paling istimewa di antara adalah kurban. Begitu juga kecuali kasus yang kedua, saya sebagai orang tua nih, tadi kan saya sebagai anak, kan sebagai orang tua punya anak, ini anak pas lahir hari ini hari yang ketujuh, maka lebih baik berkorban atau akikoh? Maka kata ulama akikoh lebih bagus, walaupun korban besok udah apa? Udah jatuh tempo, tapi ini jatuh tempo juga. Ini jatuh tempo. Kenapa? Karena ada hadis secara khusus akal gulam, yaitu gulam atau si anak ini diakikohkan
yauma sabihi, yaitu di hari ketujuhnya. Jadi hari ketujuh itu ada hadis secara khusus. Kenapa? Korban masih bisa tahun depan karena masih sifatnya umum, tapi kalau ini tahun depan udah lewat sunnahnya sayang, setahun. Makanya ini sekarang kita apa? Akikoh. Atau hari ke-14, masih hari ke-14, kita hari ke-7 nggak punya duit, hari ke-14 punya karena ada hadis. Kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14-nya. Kemudian nggak bisa juga, nggak punya duit, sekarang udah hari masih ke-21. Kata ulama mengambil kias boleh ditambah 7 hari lagi, berarti 21. Nah, jadi di sini kalau belum mengakikahkan anak, lebih afdolnya apa? Mengakikahkan anak lebih dulu, apalagi di hari ke-7 baru kelahiran. Tapi hari ini anak saya lahir, maka tidak ada akikoh. Jelas sepakat seluruh ulama yang paling afdol apa? Korban, karena korbannya jatuhnya apa? Anak belum 7 hari sekarang. Ustaz, tapi saya punya duit nih, kalau saya beliin korban akikoh belum dapat. Enggak, korban dulu. Kenapa? Karena salah satu hikmah korban itu membuka pintu rizki ke depan. Boleh jadi setelah kita korban ini apa? Dapat lagi rizki untuk apa? Akikoh anak. Jadi kata-kata nggak boleh korban sebelum akikoh, tentunya tadi kasusnya yang mana dulu? Kalau yang baru lahir pas besok hari ke-7, benar akikoh dulu. Jangan apa? Jangan korban. Kalau memang besok baru hari ke-7. Tapi kalau sudah apa? Udah lewat, ini udah Ustaz, anak saya udah 3 tahun belum saya akikohin. Sekarang korban datang, korban besok, korban dulu aja. Akikoh nanti apa? Bisa. Kenapa? Memang hukumnya sebenarnya akikoh juga nggak wajib ya. Akikoh itu hukumnya juga apa? Sunnah. Korban juga sunnah. Cuman akikoh itu waktunya yang ditekankan 7, 14, 21. Selebihnya bebas. Kalau korban waktunya apa? Mepet, satu aja besok selesai. Cuma 3 hari doang tuh. 10, 11, 12, 13. Sebelum maghrib 13 sudah selesai. Waktunya terbatas. Kalau akikoh masih bisa kita lakukan di waktu yang lain. Jadi tentunya kalimat tidak bisa berkorban sebelum akikoh bisa kalau kasus-kasus tertentu, tapi pada umumnya tidak. Wallahu a'lam bishawab.